Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan menjelaskan tentang klasifikasi menggunakan Iris dataset dengan Google Colab. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu saya, Asif Supandi. Yang kedua ada Akbar Ramadan. Ketiga ada Abdul Sidik. Keempat ada Hendrik Astamanggala. Yang kelima ada Reja Akib Tio Anggoro. Baik, pertama-tama untuk melakukan klasifikasi menggunakan Iris dataset, langkah pertama adalah kita buka data Colab, lalu kita import library yang kita butuhkan. Nah, di sini saya udah importkan Pandas, NumPy, dan Matplotlib dan Skylern. Kita import dulu apa saja yang kita butuhkan nantinya. Lalu yang langkah selanjutnya yaitu memuat dataset. Nah, di sini kita klasifikasi menggunakan Iris dataset. Kita tuliskan dulu sintaknya, lalu kita import. Nah, ketika kita sudah melakukan klasifikasi menggunakan Iris dataset atau ngeload data Iris, langkah selanjutnya kita tampilkan beberapa baris data dan deskripsi statistik data. Lalu kita print aja ya di sini. Pertama kita print string data Iris, yang kedua kita print data yang sudah kita deklarasikan di atas. Ketika kita sudah ngeprint atau menampilkan baris, maka akan muncul baris seperti ini ya. Nah, ketika sudah muncul barisnya, langkah selanjutnya kita cek missing value. Cek missing value ini untuk memastikan apakah dari value yang sudah kita cek tadi ada yang bernilai 0 atau tidak. Langsung saja kita print di sini, kita gabungkan string, lalu kita cek apa yang akan kita cek. Misalkan di sini irisdf is 0 atau yang nilainya 0. Nah, ketika sudah kita jalankan, nah di sini akan tertera apa saja nilai yang bernilai 0 atau 0 dari dataset yang di atas. Oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Abdul Sidik. Halo, saya Abdul Sidik. Selanjutnya kita akan melakukan fitur scaling pada data numerik. Pada tahap ini, skala fitur numerik diubah menggunakan standar scaler untuk menyamakan rentan data. Kemudian, pisahkan data menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80/20 sehingga model dapat diuji pada data baru yang belum pernah dilihatnya untuk mengevaluasi performa pada kondisi nyata. Langkah berikutnya adalah membangun model menggunakan logistic regression yang dilatih menggunakan data latih, kemudian menghasilkan prediksi pada data uji. Lakukan evaluasi model dengan menghitung akurasi prediksi dan menggunakan visualisasi seperti confusion metric untuk memahami seberapa baik model dalam mengklasifikasikan setiap kelas. Hasil ini menunjukkan performa model logistic regression pada Iris data, di mana model mencapai akurasi 1.0 atau 100%, yang berarti semua prediksi model pada data uji benar. Selanjutnya, visualisasikan confuse matrix dan akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya akan dibicarakan oleh rekan saya, Hendrik. Oke, saya Hendrik Astamanggala akan menjelaskan tentang regresi menggunakan wine. Nah, selanjutnya kita load data wine quality tersebut, mengambil dari URL. Setelah diambil datanya, lalu kita tampilkan menggunakan sintak print data wine quality, yaitu .head dan describe. Sehingga nanti muncul data. Nah, selanjutnya kita akan mencari missing, yaitu dengan cara print missing value di dataset. Ya, nanti muncul data yang 0. Lalu setelah itu kita pisahkan fitur dan target menggunakan sintak df dan drop.
Setelah itu, kita melakukan fitur scaling pada data numerik yang akan disampaikan oleh Saudara Akbar Ramadan. Halo, saya Akbar Ramadan. Kita akan melakukan fitur scaling ya. Pada tahap ini dilakukan fitur scaling menggunakan standar scaler dari sklearn yang menormalkan data numerik agar memiliki rata-rata 0 dan standar defisiasi 1. Ini berguna karena banyak algoritma machine learning termasuk linear regression bekerja lebih baik ketika fitur memiliki skala yang sama. Nah, selanjutnya yaitu mengenai evaluasi linear regression. Nah, selanjutnya adalah melakukan pisahkan data latih dan uji. Data dibagi menjadi data latih dan uji seperti sebelumnya. Nah, model regresi linear yaitu algoritma linear regression digunakan untuk melakukan prediksi nilai quality setelah pelatihan. Hasil prediksi dievaluasi menggunakan mean square error atau MSE dan R-square. Dan selanjutnya visualisasi scatter plot. Scatter plot digunakan untuk memvisualisasi hubungan antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi pada set data uji. Nah, berikut tampilannya. Untuk selanjutnya dilanjut oleh Saudara Reza. Saya kita masuk visualisasi tambahan. Akan ada dua visualisasi. Yang pertama ada correlation map yang menunjukkan korelasi antar fitur dalam dataset wide quality, membantu untuk melihat seberapa kuat hubungan antar fitur. Yang kedua ada distribusi target, program yang menunjukkan distribusi nilai quality untuk melihat apakah ada bias pada dataset. Dapat kita lihat sama ada building figure dan juga sentence text. Lalu kita tampilkan, nanti muncullah visualisasi seperti gambar berikut. Setelah itu kita akan membuat distribusi target quality pada wide quality dataset. Kita lihat bersama, kita tampilkan video dari data berikut. Dapat diambil kesimpulan bahwa quality prima memiliki kualitas yang paling bagus. Dari analisis menggunakan data iris dan wide quality dapat disimpulkan bahwa logistic regression sangat efektif untuk klasifikasi dataset iris dengan operasi sempurna karena kelasnya terstruktur dengan baik. Kan linear regression pada dataset wide quality mampu menjelaskan 40% variasi kualitas anggur yang menunjukkan kurangnya efektivitas pada data yang lebih kompleks. Visualisasi menunjukkan hubungan antar fitur dan ketidakseimbangan kelas pada dataset anggur memberikan wawasan tentang pentingnya fitur-fitur tertentu. Proses pengolahan data seperti value, coding, dan scaling terbukti penting untuk meningkatkan performa model. Kesimpulannya, pemilihan algoritma yang tepat selanjutnya untuk data kategorikal dan model lebih kompleks untuk regresi non-linear sangat penting untuk operasi prediksi. Baik, ya itu saja yang kami tampilkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.